Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon guru profesional? Video kali ini kita akan melanjutkan soal-soal UP PGSD terkhusus untuk yang IPS ya, pembelajaran IPS SD. Yang kemarin bahasa Indonesia sudah, kita sekarang masuk di SD. Di sini saya lengkapi dengan kisi-kisi dan contoh soal, kemudian pembahasan soal ya. Jadi sebentar saya akan sama seperti biasa, saya akan kasih waktu sekitar 5 detik untuk menjawab, kemudian kita jawab bersama dan bahas jawabannya ya. Seperti itu. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal dimudahkan saat ujian UP nanti. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi yang pertama. Nih, ya, jadi ya, perlu diketahui bahwa dalam soal UP itu ada tiga sub ya. Ada kompetensi sosial kepribadian. Bukan sosial kepribadian ya. Sosial kepribadian ya, sosial kepribadian, kemudian pedagogi dan profesional. Jadi ada 3 sebenarnya yang diujikan di UP itu atau diuji pengetahuan itu. Jadi teman-teman yang belum belajar soal-soal sosial kepribadian, banyak di sini di channel ini, teman-teman bisa buka di playlist ya. Insyaallah banyak di situ, termasuk yang saya pakai juga di tahun 2019 kemarin ya, kalau saya tidak salah. Oke, kita ini dia kompetensi pedagogi. Jadi sebentar ada profesional, ada pedagogi. Kalau kepribadian dia pisah ya, dia pisah dari kedua kompetensi ini. Oke, kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, teori aplikasi pedagogis atau pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran, bidang studi yang mendidik. Selanjutnya, indikator esensial yang harus dicapai ya. Ini mengorganisasikan materi pembelajaran IPS sesuai dengan kurikulum 2013 ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya, contoh soalnya sesuai dengan kisi-kisinya. Ini dia. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Jadi jawaban yang tepat adalah option E ya, yaitu mencari pasangan ya. Ini dia penjelasannya, pembahasannya. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial. Dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku film, di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian Joyce Weil Calhoun 2014 menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, model dan teknik pembelajaran. Make a match atau membuat pasangan adalah teknik mengajar dengan mencari pasangan. Salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Pembelajaran model pembelajaran make a match yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu dia adalah make a match atau mencari pasangan atau membuat pasangan, bisa saja ya. Oke. Kita lanjut di kisi-kisi selanjutnya. Dia masih kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran sama dengan yang tadi. Ya, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, prinsip-prinsip pembelajaran, bidang studi yang mendidik. Kemudian indikator esensial menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Oke, coba kita lihat soalnya. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit, B. Google Maps berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia, E. Animasi tentang revolusi bumi. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia di beberapa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit dan Google Maps belum ada dalam Android, demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Oke, sampai di sini sudah berapa yang benar? Mudah-mudahan benar semua ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman. Baik, kita lanjut. Kompetensi pedagogi, masih di kompetensi pedagogi ada capaian pembelajaran masih sama dengan yang tadi. Kemudian indikator esensial masih sama dengan yang soal yang pertama yang tadi ya, yaitu menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Coba kita cek soalnya, ini dia. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting ya, karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar.
Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jadi jawaban yang tepat adalah option A, yaitu guru sebagai fasilitator ya. Ini dia penjelasan dan pembahasannya. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar, karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen, sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu, jadi ini ada sintak juga lengkap ya. Yang pertama, penyajian masalah. Yang kedua, verifikasi data. 3, melakukan eksperimen. 4, merumuskan penjelasan. 5, melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah option A. Ya, karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Ya, ini fungsi dari fasilitator ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Masih di kompetensi pedagogi ya. Capaian pembelajaran juga sama. Indikator esensial adalah menentukan media pembelajaran berbasis TI atau teknik informasi yang sesuai dengan dalam pembelajaran IPS ya. Jadi penggunaan media nih maksudnya. Coba kita cek soalnya. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E. Menonton film kolosal di bioskop. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film, dokumenter membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Jadi pembelajaran langsung ya langsung, maksudnya langsung ya teman-teman, langsung ke benda-benda yang dimaksud atau kasus yang dimaksud ya. Cuman kalau dulu kan zaman saya SD itu agak susah ya kalau guru. Misalnya saya dulu di Kalimantan Timur ya, dulu masih Kalimantan Timur. Kita belajar candi-candi dan sebagainya di SD itu hanya melihat gambar, itu pun gambarnya sangat-sangat terbatas di zaman saya di kurikulum 1994 ya kalau tidak salah. Itu sangat terbatas, kita kadang ingin lihat gambar gimana sih gambar Candi Prambanan itu.
Itu agak susah. Dan kemudian mungkin ini agak bagus kalau di yang memang sekolahnya tinggal di daerah Jawa ya. Kalau Sumatera, Sulawesi itu akan berat, apalagi Papua akan berat untuk jika membahas hal-hal seperti ini, prasasti dan sebagainya, peninggalan-peninggalan zaman Hindu Buddha, itu dia akan sangat berat untuk langsung ke lapangan ya. Jadi agak susah. Mungkin yang bisa dipakai hanya media-media atau minimal gambar ya, minimal gambar, kalau bisa film dokumenter atau replika langsung ya. Tapi kalau banyak dana untuk sekolahnya tidak apa-apa, langsung ke sana ya. Oke, ini yang diminta langsung ya ini, jadi hati-hati secara langsung ya. Oke, bagaimana? Sudah berapa yang benar? Jangan lupa subscribe dan like-nya Bapak Ibu. Saya sangat berharap itu. Oke, selanjutnya adalah kompetensi profesional. Sekarang kita sudah masuk di kompetensi profesional. Capaian pembelajaran: menguasai konsep teoritis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam. Jadi di sini kemahiran kita dalam jurusan kita, menguasai konsep teoritis materi pembelajaran IPS yang diampu secara mendalam. Ya, ini sudah dianggap profesional ya. Indikator esensial: mengembangkan peran konsep ilmu-ilmu sosial dalam materi IPS SD ya. Mengembangkan peran konsep ilmu-ilmu sosial dalam materi IPS SD. Coba kita lihat soalnya. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Jadi silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A ya. Pembelajaran IPS yang kontekstual yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran, semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fenomena politik, ekonomi, sosial, dan budaya disajikan secara integrated ya, berarti dia terpadu ya. Fenomena itu dipadukan ya dalam satu tema yang berakar pada kehidupan masyarakat. Pembelajaran IPS juga harus menyajikan problem yang dihadapi oleh masyarakat sehingga memberikan bekal pengetahuan yang memadai kepada siswa. Ya, perlu disajikan potensi dan sumber daya yang ada serta dimilikinya sehingga memberikan inspirasi dan ide bagi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Potensi kekayaan sosial dan budaya, kearifan lokal, sejarah, kesenian, lagu rakyat, dan potensi-potensi lainnya perlu disajikan sehingga peserta didik memiliki kepribadian yang kuat di tengah kemajuan zaman. Konsep dan teori sosial yang terkini sangat penting untuk
diajarkan karena akan memberikan tambahan wawasan dan paradigma kepada peserta didik. Akan tetapi hal tersebut belum tentu relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat di mana peserta didik tinggal karena didasarkan pada fenomena dan fakta dari masyarakat lain atau masyarakat barat ya. Ini yang sering terjadi, kita sering menggambarkan tentang kehidupan masyarakat barat, jadi tidak relevan dengan apa yang dialami siswa itu sendiri, artinya belajar langsung ya. Yang secara sosial dan kultural berbeda dengan masyarakat Indonesia. Ini dia. Masalah sosial yang aktual, yang modern dan dinamis perlu juga disampaikan agar peserta didik tidak gagap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Namun sekali lagi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat modern berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia. Seperti itu. Gimana? Jelas ya? Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit membantu dengan adanya latihan-latihan soal ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa berkomentar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.